For your information, di luar sendiri iPhone ini value-nya biasa aja. Cuma di kita aja iPhone ini jadi barang mewah. Karena perilaku kita yang menjunjung dan memewahkan iPhone ini, makanya mereka mikir ini kita pasar yang mudah banget dirasuki dan dipengaruhi. Iya, sebab kan orang Indonesia ini kan gengsi. Terus jasa sewa iPhone jam-jaman atau harian itu ada di Indonesia beda. Jadi orang-orang Indonesia ini yang tak punya iPhone boleh sewa iPhone gitu? Iya betul beda. HP aku kalau disewa berapa ya, Ce? Ya kenapa cuman 1,7? Karena banyak preman berdasi WKWK. Belum apa-apa udah main pelak-palak sana sini. Mana mau investasi gede lah. Begini boy, kalau misal tax holiday 50 tahun tapi tenaga kerja full dari lokal, menurut kalian Indonesia untung nggak sih? Mufti Anam, anggota Komisi 4 DPR, mengungkapkan kemarahannya terhadap produk iPhone. Ini terkait tentang permintaan Apple untuk mendapatkan tax holiday selama 50 tahun sebagai syarat berinvestasi di Indonesia. Memang gila ini Pak. iPhone ini memang sudah layak diblokir dari negara kita. Mufti juga turut meminta sikap tegas dari Menteri BUMN untuk langkah serius agar Indonesia tidak lagi bergantung pada produk raksasa teknologi itu. Ia menyebut bahwa selama ini Apple sudah meraup banyak keuntungan dari rakyat Indonesia, tetapi ketika diminta untuk berinvestasi, mereka justru meminta keringanan pajak yang tergolong ekstrim. Apple yang memilih untuk berinvestasi di Vietnam daripada di Indonesia karena mendapatkan tax holiday yang diberikan Vietnam hingga 50 tahun. Wih, berarti Vietnam nih berani kasih tax holiday sampai 50 tahun ke Apple. Kau tahu tak tax holiday itu apa beda? Taulah, pajak liburan kan. Apple ini berinvestasi ke Vietnam tapi tak dibayar pajak sampai 50 tahun. Iya, libur pajak, berarti dia tak mau bayar pajak kan. Iya, sebab kan dia ini udah berinvestasi ke negara tersebut dan investasinya ini besar beda. Ya harusnya sebenarnya Indonesia terima aja lah kalau mau dia investasi, ya tak sih? Menciptakan lapangan kerja. Udah gitu orang-orang Indonesia tak payah lagi beli iPhone ilegal. Langsung beli dekat tanah air sendiri. Yang kasihan nih beda, iPhone 16 yang sudah beredar ke Indonesia ini mau diblokir emailnya sama pemerintah Indonesia. Menurut aku kalau misalnya dia belinya dekat Singapura, Malaysia, dia kan bayar pajak kan, dekat cukai itu. Masuk dalam imigrasi itu kan pasti bayar pajak. Harusnya dibolehkan aja emailnya. Tapi ini kayaknya semuanya, semua pengguna iPhone 16 mau itu dijual belikan atau dia beli sendiri. Berarti kasihan loh orang Indonesia yang beli iPhone di Singapura sama Malaysia. Iya kan, yang beli iPhone 16 kan. Bagus kita beli iPhone 4 aja beda. Woi, udah tak beredar lagi. Bagi yang skeptis dan marah-marah, guys, mikir dikit deh. Ini iPhone minta tax holiday 50 tahun, yang mana negara sendiri sekarang lagi minus di anggaran dan pendapatan, yang mana ujung-ujungnya kita juga sebagai masyarakat yang merasakan kalau iPhone ini dilenggangkan permintaannya. Entah kenapa ini pejabat-pejabat beberapa udah mulai normal otaknya. Jadi ayolah, yang benar ini kita dukung aja dulu. Toh tanpa iPhone 16, perekonomian tetap jalan dan teknologi tetap terus pembaruan. For your information, di luar sendiri iPhone ini value-nya biasa aja. Cuma di kita aja iPhone ini jadi barang mewah. Karena perilaku kita yang menjunjung dan memewahkan iPhone ini, makanya mereka mikir ini kita pasar yang mudah banget dirasuki dan dipengaruhi. Iya, sebab kan orang Indonesia ini kan gengsi. Terus jasa sewa iPhone jam-jaman atau harian itu ada di Indonesia beda. Jadi orang-orang Indonesia ini yang tak punya iPhone boleh sewa iPhone gitu? Iya betul beda. HP aku kalau disewa berapa ya, Ce? Engkau ini kan iPhone 3G beda. Macam mana nak mahal? Yang kau pakai nih leluhurnya iPhone beda. Aku udah 5SE. Di sini rakyat sudah empot-empotan pajak dinaikin terus. Ini malah minta tax holiday 50 tahun. Yang bilang nih pasti anak istrinya pakai iPhone. Itu mah pasti belinya di saat iPhone lagi memang seriesnya legal untuk dibeli. Ini kan konteksnya bahas iPhone yang mau jualan lagi produk barunya, tapi nggak mau ngikutin ketentuannya. Sebuah tenan yang mau jualan di mall aja keuntungannya panjang kali lebar, terus kalau nggak mau ngikutin nggak bisa jualan di situ. Apalagi ini yang mau jualan perusahaan raksasa dunia. Saat ini HP gua juga iPhone, tapi ya emang dipikir-pikir iPhone licik amat, mau jualan plus free tax pula, kata Fakol Yubi. Dijawab sama Rio Utomo, maklum banyak yang SDM rendah, jari jemari lebih cepat dari otaknya. Mulai sekarang keluarga Bapak Ibu DPR jangan pakai iPhone lagi sebagai bentuk protes, kata Bagus Pau. Dibalas nih sama Adi PRS, goblok kata dia. Pahamin konteks si bapaknya ngomong, guys. Yang dipermasalahkan di situ mengenai persyaratan tax holiday yang diminta Apple ke Indonesia, yaitu minta bebas pajak 50 tahun. Ini jelas-jelas justru memberatkan pemerintah, karena kalau sampai di ACC ya justru malah bakal ngefek ke industri lainnya. Dan atas kejadian itu makanya Apple kagak jadi bikin
bikin pabrik di Indonesia, plus pemerintah Indonesia melarang menjual iPhone 16 di Indonesia karena permasalahan tersebut, kata DNP122.id. Dijawab sama Seno FS, haha, banyak SDM rendah nggak paham, bisanya ngebully negara sendiri. Elon Musk juga gitu, maunya atur negara kalau mau investasi, makanya nggak jadi invest ke Indonesia, malah milih Malaysia. Tapi di Malaysia dah ada Apple Store beda. Singapura tuh negara seketul dah ada Apple Store dah lama dah. Indonesia yang 280 juta penduduk itu tak ada Apple Store. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Tax holiday kalau 50 tahun memang terlalu lama. Di negara lain harusnya tetap ada kebijakan tersebut, tapi mungkin hanya 25 tahun. Dikit banyak juga masuknya perusahaan high-tech ke Indo diperlukan untuk transfer knowledge dan teknologi serta simbol sebagai negara maju, kata Adilak Samono. Dan mungkin kata-kata blokir terlalu cepat karena proses negosiasinya juga belum dijalankan. Bargain power Indonesia sebagai salah satu market terbesar iPhone sebenarnya bisa digunakan untuk menekan Apple supaya mau bangun pabrik di Indonesia. Alkisah ada seorang saudagar kaya yang terkenal yang membuka toko dekat sebuah kawasan ruko sepi. Melihat itu, ada pemilik kawasan ruko sepi yang lain yang tidak jauh dari kawasan pertama juga ingin sang saudagar membuka toko dekat tempat tu. Dikirimkanlah utusan untuk berdiskusi dengan saudagar tersebut. Setelah kembali, utusan itu menyampaikan kalau toko yang telah dia buka itu gratis sewa selama 1 tahun. Katanya kalau si pemilik ruko bisa memberikan benefit yang sama, dia tertarik untuk membuka toko lagi. Tapi ternyata si pemilik kawasan ruko ini tersinggung karena merasa sang saudagar menghina dia, keluarga dan kerabat masyarakat sekitarnya. Apakah hikmah yang bisa didapat dari cerita singkat ini, kata Adi Utama. Dijawab sama Han Sahlam, kata Apple, nyatanya ada yang mau kok. Kalau lu nggak mau ya udah, nggak usah marah-marah. Kan negara Vietnam memang kasih tax holiday 50 tahun untuk Apple. Tapi investasi di Vietnam, Nggak usah terlalu sombong, Mufti Anam woi. Namanya bisnis ya wajar ada negosiasi. Kok situ sok banget sih? Macam lebih pintar dari mereka aja. Cek tuh HP keluarga ente, ada nggak yang iPhone? Kata Doni Brando. Dibalas sama Dedi SRF, daripada blokir iPhone, mending hukum mati koruptor, pasti rakyat senang. Mak, nyambung langsung ke hukum mati koruptor, seram kali. Tapi aku senang sih beda. Senang sebenarnya, tapi kita ini bukan negara Cina, kita Indonesia. Kalau negara Cina tuh dia menganut komunisme. Makanya anak presiden pun kalau melakukan korupsi langsung dibunuh hukum mati. Memang ada kejadiannya tuh kemarin. Kalau kata Adi Laksmono, tax holiday kalau 50 tahun memang terlalu lama. WKWK jangan dibolak-balik lah, introspeksi aja sama iklim bisnis dan kepastian hukum di negeri kita nih. Lihatlah kenapa big company larinya kepada tetangga kita. Tak macam DPR, tak macam netizen, kenapa marah-marah nih? Lah. Asalkan konsisten, jangan nanti dikasih oli jadi licin, kata Saiban Firman. Indonesia blokir iPhone 16. Begini tanggapan pihak Apple. CEO Apple tak lagi sebut nama Indonesia. Kami juga mencetak rekod pendapatan segmen kuartal September di Amerika, Eropa dan Asia Pasifik lainnya, serta di sejumlah besar negara termasuk Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Perancis, Inggris, Korea, Malaysia, Thailand, Arab Saudi, Singapura. Investasi ke Vietnam 240 triliun. Hitung-hitungannya masuk mungkin kalau untuk tax holiday 50 tahun. Tapi di sini 1,7 triliun minta tax holiday-nya sama. Ini merendahkan banget sih. Jadi kalau dekat Vietnam tuh kenapa dia terima dapat tax holiday 50 tahun tuh? Dia investasinya sampai 240 triliun, sedangkan Indonesia cuma 1,7 triliun. Makanya Indonesia ini ngamuk. Kenapa Vietnam berani kasih tax holiday 50 tahun ya, kata Fadi 1909. Dibalas lagi dengan Alpimo karena pendapatan utama bukan dari pajak. Dibalas lagi sama Uzu, investnya cuma 200 triliun lebih. Mereka bukan negara konsumen, jadi produksinya bakal diekspor, nambah devisa. Dijawab lagi sama Anteliona Barus, investasi 240 triliun. Lah di Indo cuma 1,7. Minta bebas pajaknya sama 50 tahun. Vietnam dapat investasi setara 248 triliun, di mana Indonesia dapat investasi 1,7 triliun saja belum terpenuhi, masih minta syarat tax holiday. Beda jauh sih, pastinya produksi di Vietnam didistribusikan di ASEAN termasuk Indonesia, kata Riku Kitami. Dibalas sama Taro, buat menarik investasi asing bang. Dari data 2023, Vietnam cuma dapat 29 miliar dolar. Indonesia dapat 47 miliar dolar. Makanya Vietnam lagi gencar-gencarnya narik investasi asing, terutama di bidang teknologi, kata Taro
1,28. Iya, kenapa cuman 1,7? Karena banyak preman berdasi WKWK. Belum apa-apa udah main pelak-palak sana sini. Mana mau investasi gede lah. Begini boy, kalau misal tax holiday 50 tahun tapi tenaga kerja full dari lokal, menurut kalian Indonesia untung nggak sih? Kata Sukinowa X House. Rambutan dari Indonesia dijual dengan harga fantastis di Amerika Serikat. Harganya lebih 500.000 per kilogram. Hati-hati aja, bisa disalip sama rambutan hasil Thailand yang bisa jadi teknologinya lebih baik dan bisa memangkas harga jadi lebih murah, kata X Anu. Tapi memang iya, kalau di Thailand nih buah-buahnya fantastis, Macam durian lah, rambutan sekarang nih.